wabarakatuh. Para siswa sekalian, setelah kita melaksanakan ulangan harian untuk KD yang berkaitan dengan program linear, kita akan meneruskan pada KD berikutnya, yaitu KD yang membicarakan tentang matriks. Bapak harap kamu bisa memperhatikan baik-baik apa yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Samping itu nanti silakan kamu lihat juga referensi yang lainnya, termasuk LKS, ada penjelasan awalnya. Setelah itu nanti baru silakan kamu kerjakan latihan-latihan yang ada di LKS. Siswa sekalian, ada beberapa bagian yang kita bicarakan pada matriks ini, mulai dari pengertian dan notasi matriks, kemudian operasi matriks, determinan dan invers matriks, kemudian yang keempat menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Kita langsung saja ke bagian pertama, berkaitan dengan notasi matriks. Oke. Pengertian dan notasi matriks. Pertama kita akan lihat dulu apa itu matriks. Mohon kamu perhatikan, matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi maupun persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa seperti ini atau kurung siku seperti ini. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan dengan anggota atau elemen matriks. Oke, Bapak jelaskan. Di matriks itu susunan bilangan-bilangan ya yang diatur berdasarkan baris dan kolom ya. Berdasarkan baris dan kolom. Ya. Nah, kemudian anggota atau elemen matriks itu ditulis di antara dua kurung. Boleh menggunakan kurung biasa seperti ini atau kurung siku. Oke, itu jelasnya. Kamu perhatikan contoh. Saya begini, matriks ini dengan anggota atau elemennya ini baris 21, 17, 18, 6. Ini baris pertama. Baris kedua 25, 6, 10, 5. Kemudian baris ketiga 16, 18, 7, 11. Jadi ada 3 baris. Nah, kemudian kolom, ini kolom pertama 21, 25, 16 kolom pertama, 17, 6, 18 kolom kedua, 18, 10 dan 7 kolom ketiga, 6, 5, 11 kolom keempat. Di matriks ini terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Kamu perhatikan dia ditulis atau anggota matriks tersebut atau elemennya ditulis di antara dua kurung. Ini kurung yang digunakan adalah kurung biasa seperti ini. Atau matriks yang sama juga boleh ditulis di antara dua kurung siku, sama ya, di antara dua kurung siku. Oke, jelas ya. Jadi sekali lagi matriks ini terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Sekali lagi aku ulangi, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Begitu juga di sini sama. Yang membedakan hanya kurungnya. Jelas sampai di situ? Oke. Kita teruskan. Nah, kemudian yang kedua ada notasi dan ordo matriks. Notasi itu lambang ya. Matriks dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital ya. Dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Ya, kalau dia elemennya menggunakan huruf. Jika suatu matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks. Oke, jadi kalau barisnya dinyatakan dengan M dan kolomnya dinyatakan dengan N, maka M kali N itu artinya ordo dari matriks. Oke. Nah, misalnya ini, perhatikan
Ini matriks A. Itu tadi yang dikatakan harus diberi nama dengan huruf kapital. Ini huruf A, kemudian sama dengan, kemudian dikurung elemennya pakai kurung biasa atau kurung siku. Di sini kita letakkan baris pertama di sini seluruh elemennya, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, ini ditandai sebuah 6. 6 ini adalah elemen atau anggota yang terletak pada baris kedua kolom kedua. Ini posisi 6 ini ada pada baris kedua, kolom kedua. Paham ya? Kemudian misalnya ini lagi 11. Ini terletak pada baris ketiga, kolom keempat. Itu seterusnya kita bisa. Misalnya 25 ini adalah elemen yang terletak pada baris kedua, kolom pertama. Begitu seterusnya. Jadi setiap elemen pada matriks ini harus bisa kita tentukan. Dia terletak di baris keberapa dan kolom keberapa. Kemudian tadi juga sudah dikatakan ordo. Ordo itu adalah susunan baris dan kolom. Kalau ini tadi terdiri dari 3 baris dan 4 kolom, maka matriks ini ordonya adalah 3 kali 4. 3 kali 4 artinya 3 baris, 4 kolom. Oke, sampai di situ paham? Ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis atau macam-macam matriks. Dibedakan beberapa hal. Yang pertama, matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Nah, setelah kita paham itu apa tadi baris dan kolom, maka ada beberapa jenis matriks berdasarkan baris dan kolom ini. Yang pertama disebut dengan matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Matriksnya satu baris saja, kolomnya mungkin bisa ya berapa saja. Ya, jadi matriks baris, matriks yang hanya terdiri satu baris. Kemudian kedua, matriks kolom. Nah, kebalikannya yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Barisnya bisa berapa saja. Kemudian matriks persegi panjang. Nah, yang ketiga, matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolom. Nah, seperti contoh yang sebelumnya tadi, matriks A 3 kali 4. Itu juga dikatakan matriks persegi panjang. Karena tidak sama banyaknya baris dengan kolom. Kemudian yang keempat, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Oke, 2 kali 2 itu matriks persegi. 3 kali 3 artinya 3 baris 3 kolom. 2 baris 2 kolom dan seterusnya. Jadi apabila matriks tersebut mempunyai baris dan kolom yang sama, maka dikatakan dengan matriks persegi. Bisa dipahami? Oke, kita teruskan. Yang kedua, matriks berdasarkan pola elemen-elemen ya. Elemen tadi anggota ya. Nah, ada beberapa jenis matriks. Yang pertama, matriks 0. Itu adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi ada matriks 0 ada. Itu matriks yang seluruh elemennya bernilai 0. Bisa matriks persegi, bisa juga dia matriks baris, bisa matriks kolom, dan seterusnya. Asalkan seluruh elemennya 0, maka dikatakan nanti matriks 0. Kemudian yang kedua, matriks diagonal. Atau D adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0. Tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Jadi pada matriks persegi itu ada istilah diagonal utama. Ya, diagonal utama. Nanti akan kita lihat. Kemudian yang ketiga, matriks identitas atau I adalah suatu matriks persegi, masih matriks persegi ya, dengan elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1 dan elemen yang lainnya 0. Oke, jadi matriks identitas itu adalah matriks persegi, bisa 2 kali 2, bisa 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya, yang elemen pada diagonal utamanya 1, sementara elemen yang lainnya 0. Itu identitas. Kemudian yang keempat, matriks segitiga adalah matriks persegi yang berordo n kali n, masih matriks persegi ya, dengan elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Ya, di yang berada di atas maupun di bawah diagonal utama semuanya 0. Ya, itu nanti matriks persegi. Oke. Sekarang kamu perhatikan ini seperti ini. Diketahui matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas. Matriks B sama dengan 8, min 4, min 5. Kemudian ini X min 4Y, 0, 1. Kemudian ini 0, Y min 1, 1. Ya, adalah agar matriks ini menjadi matriks segitiga atas, maka nilai X-nya harus berapa? Kan?
Oke, tadi matriks segitiga adalah matriks yang bagaimana? Matriks yang, ya, kamu lihat lagi tadi penjelasan yang sebelumnya. Ini matriks segitiga adalah matriks persegi dengan elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Ya. Ya, diagonal utamanya ini 801. Ya, 801. Supaya dia menjadi matriks persegi atas, nah, maka nanti di atas diagonal utama seluruhnya harus 0. Oke, ini akan kita jelaskan. Nah, kemudian yang keempat ada transpos suatu matriks. Ya, transpos suatu matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Transpos matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris A menjadi elemen-elemen pada kolom. Transpos matriks A dinyatakan dengan simbol seperti ini, A aksen atau A pangkat T. Ini A transpos maksudnya. Jadi sekali lagi yang dikatakan transpos dari matriks adalah merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris dari sebuah matriks. Saya ada matriks A, kemudian transposnya AB itu cara memperolehnya, merubah kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Oke, nah contoh ini, jika matriks A seperti ini 2, 3, 4, 0 terdiri dari berapa baris ini? 3 baris dan 4 kolom. Jadi ordonya 3 kali 4. Maka transposnya A transpos dari matriks A adalah, kamu perhatikan ini perubahan. Ini tadi 2, 3, 4, 0 adalah baris pertama, dia akan menjadi kolom pertama. 2, 3, 4, 0. Itu juga ini min 5, 2, 1, 0 di baris kedua dia akan menjadi kolom kedua. Terus seterusnya ini 0, 3, 2, 1 di baris ketiga akan menjadi kolom ketiga. Ya, begitu juga di sini. Ya, baris di sini, kolom di sini 2 min 5, 0 pasti dia akan menjadi baris. Kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua dan seterusnya. Itu yang dikatakan dengan transpos. Oke, bisa dipahami ya. Itu yang keempat, matriks transpos. Nah, kemudian bagian yang berikutnya, setelah kamu memahami apa itu matriks, ada yang disebut dengan kesamaan dua matriks. Ya. Matriks A, ya misalnya A sama dengan A IJ, dikatakan sama dengan matriks B, B IJ, jika dan hanya jika. Ini syaratnya dua buah matriks dikatakan sama. Yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Jadi ordonya harus sama. Kemudian setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. A IJ sama dengan B IJ untuk semua nilai I dan J. Matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan A sama dengan B. Itu maksudnya. Jadi dua buah matriks dikatakan sama, syaratnya itu. Yang pertama, ordonya harus sama. Kemudian elemen-elemen yang bersesuaian atau yang seletak nilainya sama. Ya, lambangnya seperti ini. Syaratnya itu. Oke, perhatikan ini. Kita tahu matriks P 2 X tambah Y, kemudian X varian Y 5, kemudian Q 2, 1, 3, 5. Dari agar matriks P sama dengan Q, tentukanlah nilai X dan Y. Ini syarat pertama, ordonya sama. Ini matriks P berordo 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Matriks Q 2 kali 2. Jadi secara ordo sudah terpenuhi. Ya. Nah, sekarang agar dia sama, kamu perhatikan ini. Elemen yang terletak baris pertama, kolom pertama 2. Di sini juga 2. Ya. Di sini matriks yang terletak pada baris pertama, kolom kedua X tambah Y. Di sini 1. Nah, sekarang supaya dia ini sama nilainya, berapa X, berapa Y. Sehingga nanti terpenuhi. Di sini X kurang Y menjadi 3. Ya. Nah, ini nanti harus bisa kamu kerjakan melalui latihan-latihan pada LKS. Oke. Sampai di situ yang bisa Bapak jelaskan berkenaan dengan pengertian matriks, notasi matriks, jenis-jenis matriks, kemudian yang terakhir adalah kesamaan dua matriks. Mudah-mudahan nanti dengan referensi yang lain kamu bisa lebih memahami dengan baik, ditambah nanti dengan mengerjakan latihan-latihan yang terdapat pada LKS. Demikian saja, terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.